Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam pelajaran kita yaitu tentang bimbingan TIK. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk yang memimpin doa. Untuk memimpin doa silakan saya persilahkan kepada ketua kelas. Matthew aja, Matthew, dipimpin Matthew, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Tadi telah dipimpin berdoa, ya. Karena ada beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan equipment yang sudah dari tadi kita siapkan, ternyata pada siang hari ini mengalami sedikit gangguan, ya. Tidak apa-apa, ya. Oke, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Saya buka absennya dulu. Masuk semua ya hari ini ya? Ya, masuk semua ya. Nanti kalau mau bicara nanti dihidupkan itu mic-nya ya. Nanti saya tunjuk kalau yang mau bicara nanti silahkan dihidupkan. Ya, saya absen yang pertama Stefanus Matthew ada? Ya. Ya, berikutnya ada Sania. Ada? Oke, kemudian ada Marsha ada? Oke, hadir. Kemudian ada Ataya. Hadir. Oke. Kemudian ada Sheila. Hadir. Kemudian ada Amelia. Hadir. Oke. Kemudian ada Gracia. Ada hadir. Dan terakhir ada Bagus. Hadir ya. Oke. Ya, karena tadi sebentar ada sedikit gangguan yaitu listriknya tadi apa? Berkedip ya. Jadi kita ada masalah. Oke. Kita langsung saja masuk ke pokok bahasan atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Kita akan membahas pokok bahasan kita adalah tentang PowerPoint ya. PowerPoint adalah suatu alat atau software yang digunakan untuk mempresentasikan. Tolong tadi yang mic-nya masih itu dimatikan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Sebelum kita melangkah ke materi yang sebelumnya, kita telah membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Tentu kalian masih ingat apa itu perangkat lunak pengolah kata? Ada yang tahu? Yang kemarin buat ngetik-ngetik itu ya? Ya, itu adalah perangkat lunak pengolah kata. Atau mungkin karena tampilannya kurang jelas jadi kurang menarik ya. Oke, saya langsung aja masuk ke monitor kalian aja ya biar enak. Nah, sudah kelihatan? Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nanti oke, kita bahasnya di sini aja. Ya, apa itu yang disebut dengan perangkat lunak pengolah kata ya?
Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata kemarin ya. Ya, tentu juga kemarin kita telah membahas macam-macam paragraf. Masih ingat apa itu paragraf? Ada berapa? Empat, betul. Ya, ada paragraf apa? Deskriptif, argumentatif, naratif, dan terakhir persuasif. Ya, oke, masih ingat. Nanti kalau mau bicara biar nanti suaranya kedengaran, silakan nanti bisa di record ya, di klik. Oke, lanjut. Ini kelihatan di layar monitor ya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah nanti kalian belum kelihatan? Belum? Sama nggak sama di monitor kalian? Belum ya? Masih alih resepsi. Oke, ini gangguan jaringan ini. Nah, gini aja wis. Ya, biar enak. Biar enak dan biar kelihatan nanti. Oke. Oke, ini aja. Kelihatan kalau gini? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Oke, bagus ya. Saya kelihatan di monitor? Kelihatan, oke, bagus. Oke, tujuan kita pada pelajaran kita siang ini adalah nanti kita dapat memahami berbagai macam tujuan pembelajarannya ya. Dibaca. Jangan heran, nanti kok ini bisa masuk ke monitor ya. Jangan heran ya. Nanti saya jelaskan gimana caranya. Oke, pada pertemuan kita kali ini tujuan kita adalah satu, nanti kalian dapat apa? Memahami dan merangkum berbagai jenis fungsi dan keuntungan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Ya, PowerPoint ya untuk slide presentasi. Yang kedua, nanti saya harapkan kalian dapat menerangkan berbagai jenis fungsi. Ya, fungsi ini apa? Tujuannya nanti berbagai macam jenis fungsi dari perangkat lunak pengolah atau perangkat lunak apa namanya? Presentasi atau PowerPoint. Berikutnya nanti tujuannya ada 5. Ini loadingnya lambat karena jaringannya agak bermasalah ya. Karena tadi listrik sempat mati. Jadi kalau jaringan itu biasanya kalau listriknya mati agak terganggu. Oke, lanjut ya. Berikutnya tujuan berikutnya adalah nanti kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program pengolah kata lagi. Untuk presentasi saya ingatnya pelajaran kemarin terus ya. Jadi kebiasaannya setelah beberapa pertemuan kita membahasnya pengolah kata, jadi pengolah kata. Oke, tujuan yang ketiga kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fitur urutan yang berkaitan dengan perangkat lunak presentasi. Ya, presentasi itu digunakan untuk mempresentasikan nanti tujuannya. Yang keempat, dapat menggunakan fitur perangkat lunak aplikasi dengan benar. Nanti kalian saya harapkan nanti di akhir pelajaran untuk poin yang keempat. Di sini nanti saya harapkan kalian dapat menggunakan perangkat lunak pengolah perangkat lunak untuk presentasi. Tujuannya. Lanjut ke tujuan yang berikutnya, yaitu tentang perangkat lunak presentasi. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu perangkat lunak presentasi? Ya, ada yang tidak tahu apa itu perangkat lunak presentasi? Yaitu apa? Itu dapat dibaca di layar kalian. Sudah dapat dibaca belum? Nah, itu sudah saya tampilkan. Jadi poinnya di sini nanti. Tujuannya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini kalau kebiasaan kita
itu kita mengenal ada yang namanya menggunakan operating sistemnya, ada Windows, ada Linux. Linux ini mungkin kalau yang Linux rada asing bagi kalian ya, Linux. Yang familiar atau yang sering kita gunakan adalah nanti perangkat lunak yang Windows. Nah, untuk yang Linux ini karena sifatnya open source, kelemahan open source itu grafik interface-nya kurang menarik, jadi kurang disukai. Sebenarnya ada untuk perangkat lunak untuk Linux. Namanya apa di situ? Open Office Base. Di sini ya. Untuk yang Windows, nah yang sering kita lihat dan akan kita bahas kali ini yaitu PowerPoint. Nah, itu akan kita bahas. Nah, sesuai dengan tujuan atau pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran kita, nanti kita menggunakan pendekatan discovery learning. Discovery itu apa? Maksudnya menemukan. Oke, betul. Pertama saja ya, menemukan. Jadi ada urutannya, ada berapa? 5. Ya. Metode discovery ada memberikan pertanyaan, nanti kita lihat nanti yang pertama memberikan pertanyaan, kedua ada mengidentifikasi, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, nanti bisa lihat nanti. Berikutnya yang keempat ada menyajikan hasil, dan yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Itu ada 5 langkah ya. Ini nanti nyambung terus. Oke. Ada 5 langkah. Discovery itu apa? Menemukan. Jadi nanti saya akan kasihkan contoh dari perangkat lunaknya yang menggunakan PowerPoint. Nanti silakan kalian mengamati, menganalisis ya, kira-kira ini perangkat lunak ini cara membuatnya bagaimana, apa saja yang digunakan, menunya apa saja, tab-tabnya apa saja, itu yang nanti akan kita pelajari. Lanjut. Untuk yang pertama, saya ingin memberikan kepada kalian suatu pertanyaan. Bisa dilihat di monitor, pertanyaannya sudah muncul? Sudah. Enggak, oke. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian menyampaikan ide atau gagasan? Pernah ya? Coba ngacung dulu atau kan jarinya? Pernah atau belum? Pernah ya? Biar suaranya kedengaran gitu. Nanti itu nanti ditutup lagi. Kalian jadi anggota dewan, kalau anggota dewan itu kalau bicara ngomong. Oke, lanjut. Pernah ya? Saya kira untuk menyampaikan ide atau gagasan, saya kira kalian pernah. Media apakah yang kalian gunakan? Medianya apa? PowerPoint. Medianya PowerPoint. Jadi PowerPoint ini sudah saya kira sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Lanjut. Coba kalian lihat di monitor kalian. Nah, literasi baca. Ini presentasi ini membuatnya menggunakan PowerPoint karena dibuat di tujuan semula yaitu digunakan untuk mempresentasikan, jadi menggunakan PowerPoint. Ya. Kira-kira kalau kalian disuruh mengamati atau tidak seperti ini, bisa membuatnya enggak? Bisa ya. Karena PowerPoint ini saya kira sudah tidak asing ya. Tinggal biasa seperti prinsip orang yang menggunakan adalah menggunakan prinsip apa? Learning by doing. Jadi kita belajar sambil bekerja, dikerjakan. Kira-kira ini cara membuatnya tampilannya di cara membuat tulisannya seperti ini. Kemudian gambarnya kok bisa diisikan seperti ini gitu ya. Membuatnya menggunakan PowerPoint.
Lanjut, setelah kita tadi sedikit melihat cara membuatnya, sekarang saya ingin kalian membuat suatu planning. Ya, nanti kalian membuat planning untuk merencanakan, mengamati. Yang pertama nanti saya akan suruh kalian mengamati, tadi gambarnya sudah diamati ya. Kira-kira gawe ini piye, cara gawe ini buatnya gimana. Kemudian mengidentifikasi. Nah, di PowerPoint nanti menggunakan tab apa, seperti di Microsoft Word ada tab-tabnya, ada file, ada home, ada view, ada apa lagi, transisi ya. Berikutnya, nanti yang ketiga kalian mengumpulkan informasi, dikumpulkan kira-kira cara nggak editingnya gimana ya. Untuk contoh tadi tidak usah menggunakan animasi dulu karena kita masih awal ya, seperti poin nomor 3. Yang keempat, kalian nanti saya harapkan bisa mengecek kebenaran, dilihat setelah di searching, dilihat kalian kira-kira caranya nggak bener kayak gitu apa enggak gitu. Dan yang kelima nanti saya harapkan kalian dapat menyajikan analisis data yang kalian pelajari. Nah, untuk sumbernya karena kita sudah terkoneksi dengan internet dan e-book, silahkan nanti kalian dapat membuka e-book. Yang kuning siapa itu nanti butuh lihat ya. Karena kita sudah terkoneksi dengan internet, sudah terkoneksi dengan e-book, maka kalian browsing. Ya. Terkoneksi internet semua ya. Oke ya. Oke, terus. Nah, langkah yang ketiga sesuai dengan metode pendekatan yang kita gunakan adalah discovery, yaitu mengumpulkan informasi. Ya, dapat mengumpulkan informasi. Nah, caranya gimana? Apakah saya bekerja sendiri? Tidak. Nah, karena kita menggunakan study, kita membuat kelompok ya. Kelompok nanti kelompoknya karena jumlah kalian ada berapa? 8. Maka kelompoknya 4. Maka kelompok ada 2. Ya. Untuk link e-booknya sudah saya bagikan. Link e-book coba dibuka. Ya, coba dibuka. Bisa mas, saya coba bisa. Share screen. Maju di share screen e-booknya bisa nggak? Ya, biar kalian mengenal teknologi gimana sih caranya share screen. Bisa ya? Bisa maju. Bisa? Bisa? Coba maju. Ini nanti bisa dilihat nanti sumbernya ada. Silakan dibuka di e-book atau saya bantu dibuka dari sini. Nah, nanti di situ kalian silakan itu e-book yang ada digunakan sebagai sumber informasi. Ya. Yang bunyi ini siapa? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, nanti saya harapkan kalian nanti bekerja bersama kelompoknya di
dilihat di e-booknya, nanti dicari sumber informasinya gimana sih cara membuat PowerPoint-nya. Dan yang kedua adalah nanti kalian saya harapkan dapat memahami tampilan dari Microsoft PowerPoint. Di e-book sudah saya sertakan, saya lampirkan bagaimana sih cara memahami tentang PowerPoint. Dan yang kedua, yang lebih nanti di Microsoft PowerPoint saya harapkan kalian dapat memahami macam-macam tab-nya. Itu ada file, ada home, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang C, nanti kalian dapat memahami fungsi dari masing-masing tab pada PowerPoint. Nah, untuk kelompoknya, karena kita berada di ruangan yang sempit ya, di sini ada mejanya, kurang luasan, maka untuk pembagian kelompoknya saya bagi yang berdekatan saja. 1, 2, 3, 4, ini sama belakangnya 5, 6, 7, 8. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 4. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan di e-booknya kalian kerjakan, kalian bagi, kalian manfaatkan segala sumber yang ada. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk bekerja. Silakan ya. Jadi kalau di sini tidak usah satu komputer, 2 komputer mengerjakan satu worksheet bisa. Saya menggunakan Google Doc. Kenapa? Sudah masuk. Ya, buktinya sudah masuk. Ya, silakan dikerjakan. Saya screenkan di sini. Ini barusan karena listriknya mati ya, karena cuaca tidak mendukung. Silakan dikerjakan sambil saya membuka e-book pada komputer saya ya. Karena barusan kan listriknya mati, kita harus repair dari awal. Bagaimana? Ya, teman bisa. Iya, itu yang sudah membahas ya. Iya itu. Itu gunanya apa sih dalam itu? Jadi kalau kalian sedang mengisi, otomatis tidak akan double ya. Bahasa Jawanya takut dan satu. Oke, kesamanya ini ada di ini sampai sini. Gimana ya? Jadi kalau kalian jangan mengerjakan ini dia mati ya.
Saya mana ini? Oke, e-booknya sudah saya share. Kalau jaringan itu kayak gini, kalau pas prepare-nya sudah bagus, tiba-tiba mati, jadi kita reset dari awal lagi. Oke. Ya, kita baru 3 menit berlalu. Mas Adi di share Mas Adi, ini coba Mas Adi. Saya enggak. Monitor saya bisa di share ya. Nggak bisa ya. Oke, untuk e-booknya saya perlihatkan biar nanti kelihatan. Kelihatan Mas Adi ya. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, ini bisa dibaca dulu. Kalau ada materi yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Termasuk di sini sudah ditampilkan cara membukanya, cara menggunakannya gimana sih cara menggunakan PowerPoint. Tinggal kalian baca. Ya, kalian manfaatkan sumber yang ada. Kemudian untuk tampilannya bagaimana untuk PowerPoint tidak ada. Tampilannya ya. Sudah. Oke. Cara membukanya, menu-menunya apa saja bisa kelihatan. Kemudian untuk membuat tulis, ya, membuat tulis di PowerPoint kelihatan. Ini ada yang namanya slide atau lembaga catatan PowerPoint. Untuk menambahkannya bisa menambah slide. Ya. Kemudian cara mendesainnya, temanya gimana, membuat latarnya supaya kelihatan menarik, bisa kelihatan di sini. Ya. Wah, ini sih caranya biar menarik. Cara memilihnya, tampilannya apa, supaya kelihatan di sini. Hidupkan kalau banyak ya. Ya, gimana Pak Tiu? Nomor 3. Oke, dibaca Pak Tiu. Berdasarkan pengalaman kalian PowerPoint bukan dari kelas 2 ya, nanti itu berdasarkan pengalaman kalian setelah membaca e-book tadi, kemarin sudah sedikit mencoba tentang PowerPoint, kalian silakan amati 2 saja ya. Tab fungsinya apa saja? Misalnya di fontnya, fungsinya untuk apa? Ada di paragrafnya, fungsinya untuk apa? Silakan. Amati, ada drawingnya di situ. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Yuk, bisa diamati.
Sebentar. Nah, di atas ini ada tab apa namanya ini? Yang atas. Yang aktif. Boom, ini dilihat di monitor kalian. Boom, dilihat. Boom, di mana boom ini ada apa? Pinball. Ada apa lagi? Ya, ada on, warada, drawing. Itu nanti kalian amati. Kita untuk pertemuan yang pertama ini kita basic dulu lah. Yang pertama sebelum kita masih itu animasi, transisi dan sebagainya. Yang penting tujuan pembelajaran kita yang pertamanya adalah kalian memahami dulu PowerPoint itu kayak apa, fungsinya untuk apa, kameranya seperti apa. Nanti bisa kalian manfaatkan nanti untuk presentasi. Untuk pertemuan kita kali ini kalian nyaman dulu. Untuk pertemuan kedua nanti saya harapkan kalian sudah bisa membuat. Kita lihat bersama kira-kira yang sudah selesai jadi siapa ya. Oke, kita lihat. Oke, bisa lihat, kelihatan. Kelompok 1 kita lihat sudah jadi atau belum ya? Oke, Matthew sama Bagus. Wah, sudah bagus ya. Oke. Iya. Hurufnya jangan besar semua ya, ada huruf besar, ada kecil lah ya, lihat. Seperti kita menulis di Microsoft Word, sudah lupa ini pelajarannya nih. Untuk kelompok yang kedua ada Ataya sama Seira. Coba kita lihat. Nomor 1 belum ya? Oke, kemudian untuk kelompok 3 Desia. Iya. Ini sudah mendekati benar ya. Jadi untuk perangkat lunak presentasi, nah ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi ada berapa? Ada yang miliknya Windows, ada yang miliknya Linux. Ya, yang miliknya Linux apa? Yang miliknya Windows apa? Oke, betul. Kemudian nih kelompok 4 lumayan efektif kerjanya, iya. Oke, dah ya, sudah selesai ya. Pas kurang dari 8 menit, lebihnya 8 menit. Oke. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan atau memahami materi yang ada tentang PowerPoint, yaitu tentang program yang digunakan untuk presentasi, menyampaikan ide gagasan. Sudah yang selesai kelompok berapa tadi? 4 sudah selesai kelompok 4? Sudah? Oke. Sudah selesai kelompok 4. Kelompok 3 sudah? Kurang berapa? Iya, betul, bagus. Kelompok 2 belum ini. Silakan di searching, Mbak ya, di searching di Google atau lihat e-book.
Oke, bagus. Kelompok yang satu, oke. Oke, bagus. Jadi di pembelajaran kita kali ini kalian bisa lihat sih gimana sih caranya menggunakan cloud. Jadi satu program untuk mengetik bisa digunakan bersama-sama ya untuk bekerja. Nanti saya harapkan kalian ada yang presentasi ke depan ya. Untuk presentasi ke depan menyampaikan hasil pengamatannya sama kelompoknya kayak apa nanti. Dua menit lagi. Ayo, ada yang sudah selesai? Kalau mengalami kesulitan silakan ditanyakan ya. Ya, bisa. Oh, Bu Matthew. Ya, teman sebenarnya. Ya, terus. Sudah selesai. Nah, di sini nanti kalau kamu searching aja di sini kelihatan. Ya. Nanti perangkat lunak yang digunakan untuk apa? Operasi Linux, Mas. Berarti kan Linux, ya. Linux. Iya, pakai iya betul. Apa? Ya, 1 menit lagi. Sudah belum? Oke. Yang sudah selesai siapa? Kelompok berapa? 4, 3. Oke, kelompok 1 dan 2.
Gimana, Mbak? Oh iya, silakan yang mau maju ke depan terlebih dahulu, kelompoknya siapa? Apa ladies first? Apa yang laki-laki dulu? Ladies first. Biasanya kalau karena ini angkanya berapa, tanggal berapa ini? 10 kenapa Pak Ganjil? Nah, dimulai angka berapa? 1 sama 0 ya. Kelompok 1 saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan Matthew. Ya, silakan Matthew ke depan. Presentasikan kerjasama kelompoknya. Matthew ya, ayo Matthew. Besar lagi, Wah Matthew pengen masuk TV katanya. Silakan Matthew. Itu bersama saja. Satu, sebutkan 2 macam perangkat presentasi yang sering digunakan. Microsoft Office, PowerPoint. 1. Corel presentasi yang kedua. 2 apa? 2. Oke. Kelihatan enggak? Soalnya dibaca soalnya. Ketika kita ingin membuat slide baru pada Microsoft Office, PowerPoint 2015, langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Tambahkan slide baru dengan klik new slide. 2. Pilih tata letak dalam kurung Layout ya. 3. Tuliskan konten yang akan dipresentasikan pada slide Ya. yang tersedia. Kamunya sini. Placeholder dapat berisi berbagai jenis konten, teks, gambar, video, tabel, grafik, maupun smart art. Berdasarkan pengalaman kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, sempurna dan jelaskan 2 fungsi menu drawing pada 1. Pada tab home. 1. Save effect berfungsi mengatur efek pada objek. 2. Save outline berfungsi memberi warna objek. 3. Arrange berfungsi mengatur dan menata objek. Save berfungsi untuk menyiapkan bentuk. 4. Sebutkan 4 keuntungan menggunakan PowerPoint dengan perangkat presentasi yang lain. 1. Memudahkan peserta untuk menjelaskan presentasi. 2. Materi presentasi lebih tersusun rapi. 3. Materi presentasi menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens. 4. Tampilan desain presentasi lebih menarik. Silakan juga beri tepuk tangan untuk Matthew yang sudah berusaha untuk mempresentasikan. Ini kita di samping belajar tentang PowerPoint, kita latihan juga menggunakan teknologi yang ada ya. Seperti halnya orang-orang kalau tampil di TV, presenter ya, membawa acara ini. Kalau mau bicara di depan, kalau teksnya jangan ditutupi ya. Kalau ditutupi kalinya bingung kayak gini.
kayak gini terus. Ya, latihan apa yang namanya belajar ya. Terus selalu ada salahnya. Karena ini pengalaman pertama saya yakin. Iya. Belum ada guru yang menggunakan media seperti saya. Ya, jadi kalian bisa masuk TV. Ya. Oke, nanti kita bahas. Dicatat dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang sesuatu yang kurang pas, silakan dicatat dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng setelah tempatnya maju. Oke, kelompok yang kedua silakan maju ke depan. Kelompok kedua mau di sini boleh masuk TV ataukah langsung di sini boleh? Enaknya di mana? Iya. Oke, siapa perwakilannya? Oke, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, silakan. Oke, tos dulu. Udah, ayo. Sudah maju depan yuk. Mau di sini boleh. Mau di depan sini boleh. Ini, kelihatan sana. Pegang biar suaranya masuk. Oke. Silakan. Ini dari kelompok berapa? 2. Ya, silakan kelompok 2. Yang pertama dari Windows yaitu Microsoft PowerPoint dan yang kedua dari Windows yaitu LibreOffice. Terus kedua? Ketika ingin membuat slide baru pada Microsoft Office PowerPoint 2016, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama tambahkan slide baru dengan klik new. Yang kedua pilih kata-kata layak untuk konten. Yang ketiga tuliskan konten yang akan dipresentasikan. Placeholder ya. Placeholder di berbagai jenis konten. Yang pertama dari teks, gambar, video, grafik maupun smart art. Terus berikutnya. Berdasarkan pengalaman kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, sebutkan dan jelaskan juga fungsi mendahului pada tab home 4 saja. Yang pertama, berfungsi untuk menyisipkan bentuk objek. Yang kedua, arrange berfungsi mengatur dan menata objek. Yang ketiga, skill berfungsi memberi warna pada objek. Yang keempat, efek berfungsi untuk mengatur objek pada gambar. Oke, yang terus? Sebutkan 4 keuntungan menggunakan perangkat dalam presentasi PowerPoint dengan perangkat presentasi yang lain. Yang pertama, penyajian PowerPoint sangat menarik karena warna huruf dan animasi dapat digunakan sesuai selera. Yang kedua, esai user, informasi dijelaskan secara visual sehingga mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Yang keempat, memiliki desain menarik dan profesional. Oke, terima kasih. Ya, ini lapor pertama kali maju, Pak ya. Bapak, ya kita berlatih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang maju kelompok 3. Silakan dibagi siapa kelompok 3. Oke. Siapa tolong dilibatkan dulu. Dulu Mas Adi. Ada mic sama. Pak, nggak kelihatan. Oke, sebentar, Mbak. Oke, lanjut.
suara dikit. Ini bisa aja. Ya. Oke, biar suara agak flashback. Oke, silakan. Untuk kelompok yang ke berapa ini? 3. Oke. Kelompok 3 silakan. Kelihatan? Kelihatan. Oke, silakan dibaca. Sebutkan 2. Kelihatan yang sini aja, Pak. Sini aja. Nah, yang sini aja. Wah. Kita ada 2 ya. Oke, silakan kelihatan. Sebutkan 2 macam perangkat lunak presentasi yang sering digunakan. 1. Microsoft PowerPoint, 2. Corel Presentation, 3. HP Presenter. Terus? Kamu yang sini ya. Terus? Ya, dibaca. Ketika kita ingin membuat slide baru Microsoft Office PowerPoint 2016, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Jika gambar ini slide Di mana? di sebelah kiri, klik slide yang diinginkan untuk diikuti slide baru. 2. Pada tab beranda, klik slide baru. 3. Kotak dalam dialog slide baru, pilih tata letak. Iya, terus? Yang diinginkan untuk slide baru, pelajari selengkapnya tentang tata letak Slide ya, Mbak ya. Ya. 4. Pilih tambahkan slide. Oke, lanjut. Berdasarkan pengalaman kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, sebutkan dan jelaskan 2 fungsi menu beralih pada tab home atau 4 saja. 1. Shapes itu bukan F ya, huruf P ya. Oke. Shapes berfungsi untuk menyiapkan bentuk. Arrange berfungsi untuk mengatur dan menata objek. Terus? Shape object berfungsi memberi warna objek. Shape effect berfungsi untuk mengatur efek pada objek. Oke, lanjut. Ke berapa? 4. Sebutkan 4 keuntungan menggunakan perangkat lunak presentasi PowerPoint dengan perangkat. Yuk, 1. Visualisasi presentasi yang lebih bagus. Yuk. 2. Pilihan. Oke, kamu sini aja. Pilihan 2. Pilihan yang cukup bervariasi yang bisa digunakan oleh pengguna. 3. Tampilan berupa slide yang memudahkan pengguna untuk melakukan presentasi. 4. Implementasi cepat. 5. Meningkatkan daya kreativitas, imajinitas, Ya, terus. dan tingkat Udah? Ke-5 sudah selesai? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang 3. Terakhir ya, silakan. Kelompok yang terakhir. Ya, volume speakernya tolong dimatikan ya biar nggak denging. Lanjut. Ayo yang berikutnya kelompok terakhir. Mic-nya dimatikan.
Ayo Mas Edi di share depan. Ya terakhir ya, kelihatan Mbak tulisannya? Iya. Belum selesai. Belum selesai. Yuk, baca. Disebutkan dua macam perangkat lunak presentasi yang digunakan. Satu, Microsoft Office PowerPoint. Dua, pakai Terus? Kamunya ke belakang lagi, Mbak, biar kelihatan wajahnya. Nah, yuk baca. Juga ketika ingin membuat slide baru pada Microsoft Office PowerPoint 2016, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: satu, tambahkan slide baru dengan klik new slide. Dua, pilih tata letak atau layu move content. Tiga, tuliskan konten yang akan dipresentasikan pada flashback dapat berisi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, tabel, grafik, maupun markup. Berdasarkan pengalaman kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, bukan dan bahkan dua fungsi mood drawing pada platform pada satu, draw merupakan toolbar menu yang berisi perintah nyata untuk melakukan pengaturan gambar atau objek. Dua, hide objects yaitu perintah untuk melakukan proses selecting atau setting objek gambar. Tiga, pre-notated untuk menentukan ukuran huruf. Empat, auto shapes untuk menu yang berisi galeri bentuk objek instan yang dapat dipilih secara otomatis. Sebutkan 4 keuntungan menggunakan perangkat lunak presentasi PowerPoint dengan perangkat presentasi yang lain. Satu, memudahkan presenter untuk menjelaskan presentasi. Dua, materi presentasi lebih tersusun rapi. Tiga, tampilan desain presentasi lebih menarik. Empat, materi presentasi menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Ya, kita review bersama-sama ya. Untuk pertanyaan yang pertama di situ ya ditanyakan, sebutkan dua perangkat lunak yang sering digunakan. Perangkat lunak presentasi yang sering digunakan ya. Satu apa tadi yang saya jelaskan? Microsoft apa? PowerPoint sama iya apa? Open Office Libre ya. Nih, dilihat nih di kemarin tadi sudah saya jelaskan ya. Nih, oke, berikutnya untuk pertanyaan kedua ya, ketika ingin membuat slide baru pada Microsoft Office 2016, maka langkahnya apa yang harus dilakukan? Satu, apa caranya? Klik apa? New slide. Pilih title slide atau pilih slide yang akan digunakan. Kemudian pilih tata letak, terus tuliskan kontennya betul ya. Jadi yang salah nanti silakan diperbaiki. Berikutnya, berdasarkan pengalaman kalian menggunakan PowerPoint, sebutkan dua fungsi menu drawing. Fungsi menu drawingnya apa? Ya, draw itu untuk gambar ya, seperti tampilannya itu drawing itu untuk gambar. Jadi fungsi drawing di sini yang biasa kalian gunakan adalah untuk membuat kotak tulisan baru di sini ya. Untuk membuat shapes itu untuk drawing, untuk menyeleksi objek ya, untuk auto shape itu membuat garis ya. Misalnya ingin membuat panah, membuat ya, pita dan lain sebagainya itu menggunakan
Ya, drawing yang berkaitan dengan gambar. Yang keempat, sebutkan keuntungan menggunakan perangkat lunak presentasi PowerPoint. Yang pertama, ya betul, tadi lebih menarik tampilannya. Yang kedua, materi presentasinya tersusun lebih rapi. Ya, karena apa? Karena penggunaan grafik interface-nya sudah bagus, ya. Itu yang ketiga, memudahkan apa? Isi user, ya, itu. Lanjut untuk pertanyaan yang ke berapa? 4 habis ya? Oke ya? Habis ya? Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk yang berhasil mempresentasikannya. Ya. Jadi yang salah silahkan nanti diedit, diperbarui ya. Oke, lanjut. Nah, kita tadi telah mempresentasikan. Yang terakhir kita sudah menarik kesimpulan apa saja yang bisa ditarik dari penggunaan menu-menu pada Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mengadakan evaluasi. Kira-kira apa yang kita pelajari ini sudah masuk atau enggak? Silahkan kalian bisa lihat atau klik di e-book, klik quizzes ya di situ ya. Oke, quizzes bisa? Ya, quizzes. Oke, nanti kita lihat. Ya, kuis saya ingin mengevaluasi kira-kira bisa enggak ya? Oke, sudah dibuka kuisisnya? Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi mengalami sedikit masalah, kita bisa connect lagi. Untuk sesi berikutnya kita akan mengadakan evaluasi ya, evaluasi tentang pembelajaran yang kita lakukan. Yaitu silakan kalian klik quizzes untuk evaluasinya. Oke, sudah? Oke, kita lihat. Sudah login semua? Oh, udah. Oke, yang belum login silakan acungkan jarinya ya. Oke, baik. Saya share screen. Oke, share screen Mas Adi. Izinkan saya screen. Udah. Enable share screen sudah? Oke. Sudah, Mas? Ayo kita mulai. Semuanya lihat di layar monitornya masing-masing. Kita lihat untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah. Ayo selanjutnya. Sudah? Jawabannya apa? Yes, oke, betul. Ya, rata-rata dari kalian sudah menguasai materi. Jadi, iya. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk membuat presentasi yang menarik dan interaktif, akan tetapi operating system yang tersedia adalah Linux, maka perangkat lunak yang digunakan adalah ya. Silakan dijawab. Apakah Prezi ataukah PowerPoint ataukah Presenter?
28 detik tersisa, kita lihat. Oke, ternyata lihat 12 detik lagi. Nah, berapa orang yang betul? Acungan jari. Oke, masih memimpin di atas ada Farah dan Saira ya. Oke, dua orang benar, yang lainnya salah. Oke, lanjut. Untuk perangkat lunak Windows gunakan PowerPoint. Pertanyaannya, Anton ingin membuat slide yang baru dan ingin memilih ukuran dan jenis teks yang digunakan. Teks yang ingin ditampilkan dalam presentasi. Menurut kalian tab manakah yang harus dipilih oleh Anton? Ya, seperti tampilan di layar monitor kalian. Dilihat. Apakah tab home atau tab insert, tab file atau tab desain? Kita lihat, para masih memimpin. Oh, Ataya nomor 1 sekarang ya. 5 orang jawab benar, selanjutnya masih 3 orang masih salah. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan keempat. Apabila kita membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, maka lembar kerja yang terdapat pada Microsoft PowerPoint bisa disebut sebagai, ayo apa? Dipikirkan dengan seksama, jangan asal pencet ya. Oke, berapa orang lihat jawabannya betul? 10 detik lagi tersisa. Kita lihat ya. Ataya betul semua. Oh, parah sekarang. 7 orang menjawab benar dan 1 salah. Ya, udah bagus, lumayan ada peningkatan untuk fokus. Lanjut pertanyaan yang kelima. Terakhir. Apabila kita menggunakan Microsoft PowerPoint, maka kita akan mengetahui yang bukan keuntungan apabila menggunakan perangkat lunak presentasi adalah oke, berapa? Dipikirkan dengan seksama. Pertanyaan terakhir. Iya. Oke, berapa orang yang betul? Kita lihat di papannya, lihat. Wow. 6 orang betul, 1 orang menjawab tampilan lebih menarik dan satu adalah tampilan template-nya ya. Iya. Yang bukan ya, yang bukan pertanyaannya yang bukan ya, yaitu tulisan tidak dapat diedit ya. Oke, tadi sekilas evaluasi kita menggunakan apa? Quizzes ya. Kita lihat nanti dari siapakah yang memimpin tadi.
Oke, peringkat pertama ada Para, kemudian peringkat kedua ada Ataya, dan ketiga ada Bagus. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Ya, nanti hadiahnya diambil ya. Yang pertama, selain bonus tadi saya kasih lagi ya. Oke. Demikianlah tadi pembelajaran kita tentang perangkat lunak pengolah apa? Maaf, perangkat lunak presentasi. Ya. Kiranya kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dipahami, silahkan nanti kalian dapat menanyakannya lewat WA group ataupun ketemu langsung dengan saya ya. Tentunya tentu di lab komputer ini ya. Karena pada prinsipnya belajar komputer itu adalah learning by doing, artinya belajar itu sambil mempraktekkan gitu aja. Dan untuk tugasnya nanti silakan dilihat di e-book ya. Kalian kerjakan di e-book, nanti ya dikumpulkan ada di situ di e-book, nanti dilihat ya tugasnya. Saya tunggu di situ ada batas waktunya ya dikerjakan. Dan untuk materi selanjutnya untuk pertemuan depan masih sama, yaitu melanjutkan tentang PowerPoint. Tapi kalau ini baru perangkatnya atau sekitar halaman depannya saja, untuk prakteknya nanti pertemuan kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk Mas Bagus dipimpin temannya untuk berdoa dulu. Hidupkan mic-nya. Ya, oke. Dipimpin doa dulu silakan. Ini anggap baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan boleh log out, bisa dimatikan komputernya. Dan bisa meninggalkan ruangan apabila komputer sudah dimatikan. Terima kasih. Ya. Log out. Udah di log out. Silakan kalian log out dulu, log out dulu, log out dulu. Oke, log out dulu semuanya di NCC. Masih direkod, Mas? Direkod, direkod. Direkod dulu. Iya. Ya. Tunggu dulu di luar dulu sebentar ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ari. Sudah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, butuh perjuangan. Ya, mungkin nanti itu session yang ketiga ya Mas ya. Perlu disiapkan untuk koneksi internetnya. Banyak teman-teman yang bermasalah ini. Iya Pak. Iya. Tapi sudah bagus lah. Luring itu memang tidak gampang. Tantangan beratnya itu di ketika luring. Karena kita sudah anak-anak itu sudah libur lama. Oh iya, itu kelas berapa Mas? Ini kelas 8 Pak. Kelas 8. Kelas 8. Nah, artinya kan malah bagus karena kelas 8. Ada yang pakai kelas 7 itu kan ya anak baru istilahnya. Itu ya, lebih berat lagi. Kalau anak 8 kan paling tidak apa yang sudah Mas Heri sampaikan itu terserap di anak mereka, di anak itu ya. Jadi mereka sudah ngerti materinya apa. Masalahnya itu tadi Pak yang membuat
jadi kacau itu internetnya Pak. Sebelumnya itu sudah listriknya mati. Sama itu. Ya, Iya, teman-teman listriknya juga, mati Pak. teman-teman kasusnya mungkin hampir mirip gitu ya. Ya udah nanti Iya, mungkin listriknya moga-moga, mati. Kedua, jaringannya Pak mati Pak. ya yang penting nanti bagaimana mengatur editnya. Untuk rekaman ini Iya, nanti sampaikan ke Bu Bekti ya, untuk recording utuhnya. Jangan hanya yang 15 menit, jangan. Yang utuh. Ya. iya Pak. Itu nanti Bisa jangan itu. sampaikan ke Bu Iya, Bekti juga. seperti iya. Ya, nanti kirim juga ke saya ya Mas ya. Iya. Ya, yang tadi sedikit ada beberapa presentasinya sudah oke lah, termasuk Anda juga AutoShift tadi pakai PowerPoint juga bagus. Itu pakai Windows Office 16 ya. Iya, saya Pak, rencananya gini Pak. Sebenarnya rencananya itu Iya. saya itu ingin ketika presentasi saya beda, intinya presentasi bukan di layar tapi saya ingin masuk ke layarnya itu loh Pak. Makanya tadi ya, wah bagus ini. Iya, tapi kendalanya itu tadi internetnya. Apa yang bikin saya jadi ilfil itu kayak gitu, sudah saya Ya. siapkan, saya tata sedemikian rupa, tiba-tiba jaringannya gitu aja. HP sudah saya siapkan itu Oh iya. 5 sudah siap, ready lah intinya. Ini Tiba-tiba bagus. Ya udah, saya sabar itu. Moga-moga nanti pada season yang ketiga itu adalah finalnya tambah api ya. iya Pak. Dalangan. Itu tadi ya, presentasi Anda sebenarnya sudah lumayan. Mungkin nanti bisa sebagai salah satu masukan bahwa teknologi yang Anda sampaikan, termasuk kuisis itu juga idenya bagus. Iya. Ya, memang teman-teman banyak yang belum menggunakan itu, tapi oke lah. Nanti ide-ide seperti itu kan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Coba pakai ini. Kita coba dulu, mumpung ini sekalian penilaian. Iya, itu. Saya itu sudah berusaha lah intinya buat sesuatu yang baru dan inovatif. Seperti biasa kalau PowerPoint orang biasalah PowerPoint. Ya. Tapi saya ingin seperti orang-orang di TV itu Pak. Jadi masuk ke layarnya, bukan masuk di depan kelas, tapi masuk ke layar anak itu saya. Ketika ada niat kayak gitu, pagi-pagi listrik mati, aduh gini lah. Siangnya internet, padahal jaringan ada sinyalnya Pak, ada itu di ikonnya terkoneksi internet, tiba-tiba siang itu hancur sudah itu saya. Yang penting labnya mendukung, artinya perangkatnya ada gitu. Mungkin pada kesempatan yang lain. Iya, perangkatnya sudah saya barui semua. Tak rubah dari yang kemarin, sudah enggak saya gunakan yang kemarin. Jadi pakai yang baru. Itu di belakang ada green screen itu nah, sudah makanya pasang itu. Betul. Ya makanya saya pikir ini seperti yang untuk efek-efek tadi ya. Iya, untuk backgroundnya biar Anda bisa masuk ke dalamnya kan. Iya. Harus dipetakan seperti itu. Ya, sudah saya masuk, saya sudah pakai OBS, pakai Zoom, pakai virtual kamera, pakai Droid Cam, sudah tak masukkan. Kemarin berhasil Pak, tidak ada masalah kemarin. Tapi tiba-tiba tadi pagi gara-gara mungkin listrik mati, jadi ilfil saya. Gunain semua, udah mau main tinggal 4 jam, kurang jam 10 kurang 1/4 itu listrik kedap Pak. Ya kita nata lagi semuanya akhirnya. Kita bikin persiapan jadi kacau itu kayak itu udah siap, tiba-tiba listrik kedip itu mati semuanya. Ditambah lagi siangnya internetnya off, jam berapa itu ya udah wis. Ya mudah-mudahan kedepannya lah Pak. Sehingga untuk anak-anak itu kan pengalaman yang menarik. Mereka kan juga bisa menjelaskan ketika masuk dalam layar itu kan juga bagus. Ya tadi itu kan anak baru pertama itu Pak, masuk layar baru pertama, jadi merekanya minggir-minggir. Padahal saya sudah double screen Pak, di belakang ini ada screen biru, ini screen yang untuk tampilan presentasi saya. Nah yang di belakang ini Pak, di tembok itu besar, itu untuk mantau Pak.
Jadinya seperti Iya, apa itu? ya udah kemarin persiapannya tak oke, tidak ada masalah. Tiba-tiba ketika listrik Jaringannya. off, jaringan off, ya Iya, sudah mati. bukan salah Anda. Terus saya nggak Dari sononya. Oke. Tahun 2010 itu saya ngajar seperti itu di Singapura, itu memang sudah menerapkan 10 tahun yang lalu. ya Jadi saya bagaimana? ya, Tapi kan ketika punya perangkatnya ide memang itu. mahal. Iya, Kan mau. ini dalam artian menggunakan perangkat yang ada, di set seperti itu. Tapi kalau di Singapura itu modelnya di lab. Jadi kalau di lab Ya, kan sudah diatur seperti itu, sehingga ada kameranya, ya guru bisa bermain di situ. Layarnya sudah dibentuk. Jadi mungkin kalau guru yang lain pun bisa ikut juga. Jadi, ya, saya itu sudah punya ide itu sudah lama, Pak. Tetapi kembali lagi ke SMP, Pak. Masalah SMP itu pendanaan, Pak. oh Beda iya. dengan SMK, Pak. Kalau SMK saya pernah ngajar di SMK, is okay. SMK uangnya banyak. Kalau di sini Iya ya, tergantung pasti tergantung dia ini. digunakan apa tidak. Ini sudah saya udah beli ini, Pak. Mixer juga ini udah beli, Pak. Beli mixer ini udah untuk mixing suaranya. Saya minta kamera belum dibelikan yang bagus ya, sama apa namanya itu clip on di sini. Kemarin beli harga mahal malah nggak bisa digunakan. Ya biasalah birokrasi gitu. Ya mungkin nanti terapannya nanti bisa ditularkan ke teman-teman guru yang lain. Lo Iya. nek mau mengajar ini lo muridku seolah dia sudah bisa di dalamnya ikut mengajar. Iya. Memang tidak mudah, perlu kadang-kadang teknologi tampilannya juga cara mengajarnya. Jadi Iya. materi-materi itu yang seperti ditularkan ke teman-teman guru yang lain. Oke lah, nanti yang penting ini nanti menjadi salah satu teknologi yang bisa dinilai penerapan teknologi yang lebih bagus. Itu kan ada 25 poin yang harus kami nilai itu majelis. Nah, nilai yang lain belum ada ya muncul. Ya, Nah, nanti nilai tambah. Ya nanti Bu Peti lebih tahu gitu. ya tadi listrik mati itu kan seharusnya suara dari Oasis kan nggak masuk, itu kemarin udah tak coba masuk, oke nggak masalah. Nah tiba-tiba jaringan mati itu kan reset semua Pak, jadinya Pak. Dan kita mulai dari awal lagi udah habis, pokoknya hancur. Tapi kalau kan siswanya yang hadir berapa tadi? 12. Siswanya hadir 8 Mas. 8. Oh 8. Oke. Ya mungkin nanti diperbanyak juga Pak. Berapa grup tadi? Ada 4 Pak. 4 grup. Satu grup berarti 2 orang ya. Gini Pak, saya sudah mulai masuk ke kelas dan anak sudah masuk. Ya kebetulan hari ini pas ya, kebetulan ada peringatan pahlawan, ada COVID, ada wis. Sekolah kami kan sekolah yang di kota Pak, ini di apalagi di iya. Masuk orang gampangannya lah, mudahnya ambil dari situ ya. Ya, yang penting sabar. Tapi teknologinya nanti diterapkan lumayan. Ya, syukur nanti pada session yang terakhir bisa tampil tertata lebih bagus dan dukungan dari internetnya juga mendukung. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman yang lain kalau nanti diperlihatkan kan bisa ketularan gitu. Aku ya pengen kayak gitu ya, silakan belajar di tempatnya Mas Heri ya nah. Pekalongan. Aduh, saya udah kalau insya Allah kalau hardware-nya bagus, kira ya enggak masalah lah. Tapi itu faktor X itu yang kadang-kadang yang kita tidak pertimbangkan, tiba-tiba masuk itu yang bikin tidak masuk di perhitungan itu Pak. Cuma tadi gini, di awal tadi jenengan tidak sempat melakukan absensi ya? Sudah Pak. Sudah. Ada waktu menyiarkan panggil satu persatu enggak? Ya sudah. Kalau saya pinjam HP anak itu kan absensinya. Oh gitu. Ya, mereka yang ikut masuk ya. Sudah saya persiapkan di monitor itu sudah saya siapkan absennya udah mati tiba-tiba itu. Maka dari itu makanya apa namanya udah ilfil udah habis bilang 50% semangat itu sudah ditata sedemikian rupa, sudah disiapkan, it's okay. Listrik kedip, ya itu baru kedip loh Pak. Oke lah, nanti mudah-mudahan untuk yang season yang ketiga atau season puncaknya dukungan dari jaringan cukup bagus. Barangkali nanti teman-teman Mas
Gary juga bisa membantu dalam hal pengambilan gambar, tapi tadi sudah bagus dari sisi itunya. Semoga nanti lancar ya Mas Heri. Yang Amin, penting amin, itu. Pak. Iya. Ya, saya kira cukup sekian ya Mas Heri. Ya, terima Yang penting, kasih, Pak. lancar, nanti tidak perlu mengulang lagi, tinggal meneruskan nanti Anda menyambungnya bagaimana. Itu Iya. ya. Ya, Jadi, ke, terima kasih, Pak. ya ke Bu Bekti nanti tolong rekaman fullnya dikirimkan juga. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ini kita langsung tak kirim, Pak. Baik, saya kira itu dari saya. Sukses ya untuk selanjutnya. Amin, amin. Terima Mas kasih, Heri. Pak. Terima kasih. Saya Alif ya. Ye, bareng-bareng. Assalamualaikum. Oke, sami-sami. Oke, assalamualaikum. Udah Mas Adi dulu.